Hai semua, siapkan hatimu, siapkan catatanmu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami mau Tuhan selalu dalam hadirat-Mu, kami mau masuk Tuhan, mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Jesus, we love you Lord. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart, from my heart comes a simple song. With desire I will sing. Angkat kedua tanganmu dan nyanyikan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Panggil namanya Yesus. Say Jesus. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, 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 I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Let's worship God together. Haleluya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Mu tetap. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cinta-Mu, kasih-Mu, pengorbananmu buat hidupku. Yesus, haleluya. Jika namamu murah matanya, jika namamu
nyanyikan. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still love will remain. Jesus, I love you. Oh Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. You cry, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Biar saat teduh kami bersama ini bukan jadi suatu rutinitas, tapi kami mau datang sama-sama kepadamu ya Tuhan, menyembah-Mu, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi hati kami Tuhan. Thank you. Biar apapun musim kehidupan kami ya Tuhan, satu yang kami tahu, kasih-Nya Tuhan gak pernah berubah. Makasih Tuhan, kami mau dengar firman, kami mau belajar sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Amin. Ambil Alkitabnya, sama-sama kita mau baca Alkitab yuk. Kita buka di kitab Yesaya, pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9. Nanti kita baca berganti, maksudnya kakak kan bergantian. Ada Kak Renner, Kak Vina, dan Kak Sharon juga. Nanti kalian juga baca ya sampai telinga kalian juga mendengar. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah siap ya? Kita baca sama-sama. Ayat yang pertama,
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kenyemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Tuhan baik ya, ini indah sekali. Judul kalau kita lihat di judul perikopnya, itu judulnya seperti kelahiran Raja Damai. Ini janji Tuhan, Raja Damai. Ya seperti kita juga baca di ayat yang di Perjanjian Baru, Tuhan mengirim anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Ya ini adalah janjinya Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan dan lain-lain. Ini janjinya Tuhan atas kita. Dan Tuhan sudah melakukannya. Ini janji Tuhan. Dan janjinya Tuhan itu gak pernah pelin-pelan. Ketika Tuhan berjanji itu Tuhan itu gak punya janji, gak punya seperti kayak kita pernah tahu ada plan A, plan B. Janjinya Tuhan ya janjinya Tuhan. Tidak ada janjinya Tuhan yang A, yang B. Yang janjinya Tuhan ya janjinya Tuhan. Di sini kita tahu bahwa janjinya Tuhan itu mengirim anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dan kita bersyukur akan hal itu. Kita bersyukur akan janji Tuhan ini. Kita semua sudah ditebus. Kita semua jadi anak-anak Tuhan. Kita semua hidupnya jadi baru ya. Happy. Janji Tuhan itu memang bikin happy. Kita bisa dilihat di sini juga bahwa janjinya Tuhan itu atas kehidupannya kita masing-masing itu spesifik loh. Kita bisa lihat di mana sih janjinya Tuhan? Simple, ada di Alkitab. Maka dari itu ketika kita baca kitab setiap hari, jangan bosan-bosan ya. Banyak sekali janji Tuhan atas kehidupan kita. Dibilang Tuhan itu ada ayat Tuhan itu menyertai kita, itu janjinya Tuhan loh. Dan banyak sekali kita bisa lihat di Alkitabnya kita. Ketika kita baca Alkitab setiap hari, banyak janji Tuhan yang kita terima. Nah, yang kita hari ini mau belajar sama-sama janji Tuhan, bagaimana sih kita ini menyikapi janjinya Tuhan. Kadang ketika Tuhan berjanji ya, oh ya Tuhan berjanji ini. Kadang itu tidak langsung besok gini ya. Tidak langsung besok, oh ya ini Tuhan berjanji supaya kamu akan ketika kamu dewasa nanti kamu akan jadi orang seperti ini. Mungkin ada prosesnya dulu. Dari kita kecil hingga kita dewasa, ada prosesnya dulu. Tapi jangan lupa janjinya Tuhan. Nah, bagaimana kita menyikapi janjinya Tuhan? Yang pertama, kita harus sabar. Sabar itu bukan berarti kita tuh nganggur ya. Sabar menantikan janjinya Tuhan itu bukan berarti kita tuh oke, Tuhan sudah berjanji nanti ketika aku dewasa aku akan disertai untuk aku kerja nanti sukses apa. Nanti aku kerjanya bakal sukses. Tapi kalau misalnya kita diam aja dan kita tidak belajar bagaimana Tuhan mau menyertai kita kalau kita jadi sukses. Ilmu aja kita tidak belajar, maka penyertaan Tuhan pun dalam kehidupannya kita kalau kita nggak belajar supaya kita jadi sukses, ya kita akan jadi kesusahan untuk jadi sukses. Bukan berarti janji Tuhan itu Tuhan berarti tidak berjanji, berarti janjinya Tuhan ini ya gagal ya, enggak juga. Tapi sambil kita menanti janji Tuhan, kita bersabar dengan melakukan sesuatu.
Ayo sama-sama nanti ketika kita berdoa di akhir saat teduh ini, kita belajar kita berdoa sama-sama minta janjinya Tuhan ya. Ada segitu banyak kita, nanti waktu kita dewasa akan jadi seperti apa kita, minta janjinya Tuhan. Lalu yang kedua, gak hanya sabar, tapi kita tetap harus jadi pribadi yang taat dan setia. Tetap taat ketika kita menanti janjinya Tuhan. Enggak cuman kita tuh sabar, enggak cuman kita tuh ya melakukan sesuatu, tapi tetap taat dan setia. Taat dan setia ini maksudnya apa sih Kak? Taat dan setia ini maksudnya adalah tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, tetap ikut Tuhan, tetap jadi orang yang hidupnya itu berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Taat dan setia, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan yang kita lakukan itu menuntun kepada janjinya Tuhan loh. Kita harus tahu itu. Jadi jangan anggap remeh firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan menuju ke dalam janjinya Tuhan? Simple, baca firman Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita lewat firman-Nya. Roh Kudusnya akan menuntun kita semua. Right? Kakak juga belajar. Kita sama-sama belajar untuk sabar. Sabar bukan berarti gak melakukan sesuatu ya. Tapi sabar, tetap melakukan sesuatu. Nanti janjinya Tuhan. Yang kedua, tetap taat dan setia. Disitulah kita akan dituntun menuju di dalam janjinya Tuhan atas kehidupan kita. Janjinya Tuhan itu manis, indah buat kehidupan kita. Dan jangan pernah lupakan janjinya Tuhan ya. Yuk sama-sama kita tutup Alkitabnya kita mau doa sama-sama ya. Tutup matanya. Tuhan, kami nantikan janjinya Tuhan. Di dalam kehidupan kami semuanya, Tuhan Kau berbicara spesifik atas setiap anak-anak. Dalam saat teduh ini ya Tuhan, Engkau berbicara spesifik ya Tuhan. Nyatakan janji-Mu Tuhan. Kami nantikan janji-Mu Tuhan, digenapi atas kehidupan kami. Ajar kami untuk sabar. Tapi bukan berarti sabar kami tidak melakukan sesuatu, tapi ajar kami sabar tapi kami juga melakukan sesuatu. Ajar kami untuk selalu taat dan setia, supaya kami dituntun dalam janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Thank you Tuhan, terima kasih. Taruh Alkitabnya di hatinya kita yuk sama-sama yuk. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Though the seasons may change, though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau setia dan taat. Kami mau nantikan janji Tuhan. Tuhan, hari-hari ini Kau berbicara ya spesifik atas kehidupan setiap anak-anak. Nyatakan janji-Mu ya Tuhan. Kami mau sabar, kami mau taat, kami mau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Thank you buat janji-Mu. Thank you Tuhan. Terima kasih Kau telah tebus kehidupan kami semuanya. Kau jadikan kami baru ya Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus saya bersyukur, bersuka cita. Haleluya. Amin. Indah sekali ya kalau Tuhan aja janji dan sudah ditepati, kirimkan anaknya yang tunggal untuk kita, apalagi janji yang di dalam hidup ini yang mungkin setiap hari kita alami. Ada yang terima janjinya Tuhan, kalau satu hari kamu dapat beasiswa atau dapat keringanan biaya untuk sekolah, kalau kamu terima janji itu, jangan pernah kecewa, jangan pernah menunggu dengan hati yang kurang tepat,
hati tetap benar dengan taat dan setia menanti janjinya. Walau hari-hari ini mungkin kamu lagi berdoa, Tuhan kapan ya janji itu digenapi. Jangan pernah patah semangat. Kalau kamu merasa aku kok sendirian ya, gak ada yang support aku. Please taruh komen di bawah, tuliskan aku dapat janji Tuhan ini tapi lagi berdoa. Teman-teman nanti gak akan sendirian, ada teman-teman kita juga yang akan mendoakanmu. Just drop down your message di komen dan kita sama-sama akan mendoakan teman-teman ya. Dan kalau teman-teman udah merasa, Kak aku udah berhasil, aku udah terima janjinya Tuhan, jangan lupa juga untuk kesaksian. Kita percaya kesaksianmu juga akan memberkati teman-teman yang lagi menunggu janjinya Tuhan. Amin. Boleh tulis juga di bawah, ceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidupmu. Dan itu akan membangkitkan iman teman-teman yang lagi menunggu janji Tuhan. See you di saat teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.